hadis ke-12 ya. Atani nekani ing ingsun. Jibrilu sapa malaikat Jibril. Faqala maka dawuh sapa malaikat Jibril. Ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad. Is uripo sira. Ma ing perkara. Sikta kang ngarepake sapa sira. Fa innaka maka sunni sira iku mayyitun, iku bakal mati. Jadi ini namanya kalau istilah bahasa Arab itu namanya tahdid. Tahdid itu meden-medeni. Contoh misalkan Mas Ruslan, dia itu ngomong bergurau sama istrinya. Aku tak nikah lagi ya. Maka kemudian istrinya ngomong, wes jangan nikah, mudar. Nah, itu namanya tahdid. Anda disuruh nikah tapi akibatnya bisa mudar, bisa mati. Ya, itu namanya tahdid. Seperti anak kecil misalkan. Anak kecil mau pergi ke jalan. Tapi Anda larang. Kemudian anak kecil itu berkeras, marah-marah. Akhirnya Anda wes jangan jalan. Tabrak mobil apa-apa, tabrak motor apa-apa. Nah, itu namanya tahdid. Ini sama dengan ini. Wahai Muhammad, hiduplah kamu semau kamu. Karena sesungguhnya kamu itu akan mati. Bukan berarti kita disuruh hidup seenaknya sendiri, bukan. Artinya kalau kamu nanti tahu kamu akan meninggal dunia, mestinya hidupnya harus diatur. Harus sesuai dengan rambu-rambu agama. Jangan seenaknya sendiri. Karena apa? Karena dulu pernah tak terangkan, orang bisa masuk surga itu karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini bisa kita dapat itu kalau kita selalu berada di rambu-rambu agama. Apa yang tidak berada di rambu-rambu agama seperti tukang judi, tukang mabuk, main togel, main perempuan itu tidak bisa dapat rahmat. Dapat, tapi tidak sebesar peluang orang-orang yang selalu sholat, selalu puasa, selalu berada dalam rambu-rambu agama. Wa ahbib lan nyintai sapa sira ma ing perkara sikta kang ngarepake sapa sira. Fa innaka maka sunni sira mufarikuhu iku bakal pisah ma ahbabta. Jadi kemudian cintai apa yang kamu inginkan. Karena sesungguhnya kamu itu akan berpisah dengannya. Nah, ini menunjukkan bahasanya kita itu tidak boleh kedonyan, tidak boleh terlalu mikirkan dunia. Anda boleh cinta sama istri, tapi jangan terlalu cinta. Kalau terlalu cinta itu kadang-kadang istrinya repot. Misalkan Mas Ruslan cinta sama istrinya, terlalu cinta, istrinya baru keluar, pulang diinterogasi, kamu dari mana? Ketemu siapa? Ya toh? Karena terlalu cinta. Bukan berarti tidak boleh cinta, boleh. Tapi cintai yang tidak terlalu. Demikian pula Mbak Dewi, misalkan kalau dia cinta sama Mas Ruslan, ya jangan terlalu. Mas Ruslan di luar kota, tiap hari ditelepon, ditanya ketemu siapa. Tadi di warung sama siapa dan lain sebagainya. Ya ada namanya hak privasi masing-masing. Orang itu meskipun berkeluarga, tapi ada saatnya kita perlu sendiri. Kita perlu waktu tidak bersama orang lain. Kalau dalam istilahnya para ulama itu ada waktu namanya untuk muraqabah, untuk mengingat diri kita sendiri, untuk mengingat kesalahan kita, itu namanya waktu muraqabah. Demikian pula kalau Anda suka sepeda motor, suka mobil dan lain sebagainya. Nah, misalkan Mas Puruk saking sukanya sama mobil, tiap hari dicuci. Kemudian rusak sedikit langsung diserviskan. Warnanya pudar langsung dicatkan. Boleh Anda mencintai mobil, mencintai motor dan sebagainya, tapi jangan terlalu. Karena nanti Anda akan berpisah dengan mobil Anda, berpisah dengan sepeda motor Anda, berpisah dengan istri Anda, bahkan berpisah dengan anak-anak Anda. Di alam kubur yang menjadi teman Anda adalah amal soleh, bukan dunia itu tadi. Wa'mal lan beramal sapa sira ma ing perkara sikta kang ngarepake sapa sira. Fa innaka maka sunni sira madziyun iku bakal den bales bi kelawan ma.
Jadi Anda boleh beramal semau Anda. Mau maksiat, mau durhaka, mau taat, mau tidak, itu terserah Anda. Tapi ingat, setiap perbuatan kita itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kan perbuatan kita di dunia itu, amalan kita itu ada dua macam. Amalan yang berkaitan dengan Allah dan amalan yang berkaitan dengan manusia. Atau kalau istilahnya hakul adami dan hakullah. Hakullah semacam sholat, semacam puasa. Nah, itu namanya hakullah. Kemudian ada hakul adami, ya semacam utang piutang, kemudian bertetangga. Nah, itu semuanya adalah hakul adami. Termasuk kalau kita punya barang-barang yang sepele, itu boleh dipinjam semacam sapu dan lain sebagainya. Itu namanya hakul adami. Maka Anda boleh berbuat semau Anda, tapi Anda harus ingat bahwasanya semuanya akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang remeh-remeh, Anda ngerasani tetangganya, itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang wanita. Rasulullah kan bercerita bahwasanya ketika beliau Isra Mi'raj, ketika melongok neraka sana, beliau melihat ternyata penghuninya itu banyak wanitanya. Maka para sahabat kaget loh. Wahai Rasulullah, kenapa kok banyak wanitanya? Kok bukan banyak laki-lakinya? Maka Rasulullah berkata, wanita itu banyak yang masuk neraka gara-gara dua perkara. Pertama, gibah, ngerasani. Wanita itu kebanyakan ngerasani. Jadi kalau misalkan sama tetangganya enak-enak berdua atau bertiga, nah, biasanya wanita itu kan banyak ngomongnya, hanya ngerasani satunya. Nah, itu namanya gibah. Gibah itu bisa menyebabkan masuk neraka. Nah, kalau laki-laki ya ada, tapi tidak sebanyak wanita. Nah, kemudian yang kedua, kenapa wanita yang kok banyak masuk neraka? Kufrul asir. Wanita itu banyak yang mengkufuri suaminya. Contohnya misalkan ada wanita dikasih duit sama suaminya berhari-hari. Suatu saat suaminya nggak punya duit, nggak dikasih. Maka marah-marah. Masya Allah, kok nggak tahu dikasih duit. Padahal itu dikasih duit, mak 1 hari tok nggak dikasih. Tapi kata-katanya nggak tahu dikasih duit. Nah, ini namanya kufrul asir. Begitu kan? Wa'lam lan weruwa sapa sira anna sarafal mukminin setune kemuliaane keluhurane wong mukmin iku qiyamuhu iku jumenenge wong artinya salate wong bil laili kelawan wengi atau ing dalem wengi. Jadi kalau Anda ingin jadi orang yang mulia, yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus rajin sholat malam. Di sini menunjukkan bahwasanya sholat malam ini harus diistiqomahkan. Kenapa? Karena dengan demikian Anda akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikut penelitian, orang yang sering sholat malam itu insya Allah itu tidak gampang terkena penyakit. Apa rahasianya? Rahasianya itu ketika Anda sujud. Ketika Anda sujud itu tubuh Anda itu akan menghasilkan enzim, saya lupa enzim apa itu namanya, yang akan menyebabkan kekuatan tubuh antibodi Anda itu bertambah, mengurangi penyakit-penyakit. Tapi ya itu ketika sujud. Kalau misalkan ada Mas Hendri atau Mas Slamet bangun malam tapi tidak sholat, main HP, ya tidak berpengaruh karena tidak sujud tadi. Wa izzuhu lan utawi ada suatu cerita, saya lupa di mana, di kitab itu loh, kalau tidak salah di kitab dialog dengan jin muslim karangan Muhammad Isa Dawud. Ada seorang syekh yang sudah tua, tapi dia itu ternyata masih sehat walafiat, bahkan dalam masalah urusan ranjang masih kuat. Maka ada orang tanya, apa rahasianya Syekh? Anda kok bisa semacam itu? Rahasianya cuma dua. Salah satunya adalah dia gemar sholat malam. Gemar sholat malam. Satunya kalau tidak salah minum susu kambing atau susu unta, saya lupa itu.
Yang paling penting itu sholat malam. Wa isu lan utawi kemuliaan atau kekuatane wong muslim is mukmin istighna'uhu iku ngalap cukupe wong anin nasi saking menungso. Artinya orang itu akan menjadi orang yang mulia, orang yang kuat kalau dia itu merasa cukup, merasa tidak perlu dengan apa-apa yang ada di orang lain. Artinya sudah qanaah. Orang qanaah itu hebat sekali. Kenapa kok hebat? Orang qanaah itu tidak perlu harta orang lain. Tidak perlu dihormati orang lain. Yang penting dia merasa sudah bahagia, tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ya biasa bagi dia. Misalkan ada orang menghina dia, ya biasa. Dipuji, ya biasa. Karena sudah ikhlas, sudah qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bisa istighna, artinya menganggap cukup, tidak perlu dari apa-apa yang ada pada orang lain, maka dia itu akan menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya, orang yang tidak perlu menjadi budak orang lain, orang yang tidak perlu mengemis, tidak perlu dengki, iri, dan lain sebagainya. Dan orang-orang akan senang pada dia. Karena itu, ini adalah kalimat-kalimat yang penting dari Kanjeng Nabi yang diperoleh dari malaikat Jibril. Kita ulangi, bahwasanya kita itu isma sita fa innaka mayyitun. Kita harus ingat kita akan mati. Maka jangan berbuat semau kita. Ini sebaliknya. Bukan berarti kita harus berbuat semau kamu, ndak. Anda harus ingat rambu-rambu agama, jangan diterjang seenaknya. Wahbib ma sita fa innaka mufarikuhu. Kalimat yang kedua, kamu itu boleh mencintai apa yang kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah. Artinya tidak boleh ke dunia, tidak boleh mikirkan dunia terus. Karena yang berada di alam kubur nanti adalah amal soleh. Wa'mal masita fa innaka madziyun bihi. Dan kamu beramalah semau kamu. Tapi ingat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu akan dibalas sama Allah. Jadi jangan seenaknya di dunia ini. Meskipun Anda soleh, meskipun Anda pintar, tapi nggak boleh meremehkan orang lain. Dan hadis diterangkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi kalau terus terang saya lupa. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sebesar biji atom. Apa itu? Ketakaburan, kesombongan. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu tidak akan bisa masuk surga meskipun cuma sebesar atom. Itu harus hati-hati jadi orang Islam itu. Jadi kalau meskipun kita santri, kita ngaji, jangan merendahkan orang-orang yang tidak ngaji, tidak santri. Karena belum tentu kita lebih baik dari mereka. Wa'lam anna sarafal mu'minin qiyamu billaili. Kemudian amal yang paling bagus, yang paling utama, yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah itu adalah sholat malam. Demikian pula, kalau rahasia hidup tentram di dunia ini adalah istighna'uhu anin nas. Orang kalau ingin hidupnya ayam, tentram, tidak banyak masalah, itu harus menjadi orang yang qanaah, tidak ingin dengan apa-apa yang ada di orang lain. Insya Allah jadi orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu rezekinya banyak insya Allah. Rawahul Baihaqi riwayatake ing hadis sapa Imam Al-Baihaqi an Jabirin saking Imam Jabir.